Shalom, selamat pagi sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan penyembahan bagi orang percaya sangatlah esensial. Penyembahan itu ibarat per utama dalam sebuah jam tangan. Kalau per utamanya rusak, jam itu tidak akan berfungsi. Atau ibarat mesin di dalam sebuah kendaraan motor. Bila dia mengalami gangguan, maka kendaraan itu pun akan mengalami gangguan. Itu sebabnya penyembahan menjadi prioritas tertinggi dari Allah kepada kita. Karena justru itulah yang akan merawat relasi kita dengan Allah Bapa dan juga dengan orang lain. Dan merawat panggilan dan tujuan Allah dalam hidup kita supaya tercapai hingga kepada akhir hayat kita. Penyembahan itu tidak bisa dibatasi hanya oleh waktu sejam atau 2 jam seminggu, atau oleh tempat, harus di tempat ibadah, di rumah ibadah, di tempat lain tidak perlu, atau di dalam sebuah segmen acara, yaitu acara ibadah, persekutuan. Tapi bagaimana dengan pekerjaan, bagaimana dengan rapat, bagaimana dengan acara-acara santai? Penyembahan sejati itu mengalir dari limpahan kehidupan penyembahan yang tiada hentinya. Bila kita berbicara tentang penyembahan sebagai gaya hidup orang percaya, maka kita tidak bisa melepaskan pembahasan dari pemurnian, pengudusan, penyucian, pertobatan, dan pengampunan dosa. Karena ini adalah kehidupan kita sehari-hari. Kita mesti terus datang kepada Tuhan dan memastikan hati kita ini murni dan kudus. Karena Allah tidak bisa didekati dalam penyembahan kita dengan kehidupan yang berdosa. Dengan kehidupan yang masih mencintai, hati kita masih terikat, terpaut dengan dunia, dengan keinginan dan segala tipu daya dunia, kenikmatan dunia. Atau kita mengizinkan kecemaran demi kecemaran itu kita pelihara di hadapan Tuhan. Gak mungkin kita bisa menyembah Tuhan, karena nanti pasti Roh Kudus akan membawa penuduhan. Hati nurani kita akan terus terganggu untuk kita bisa datang kepada Tuhan dengan murni. Mazmur 24 ayat 3 dan 4 berkata, "Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu." Episode ini berjudul Naik ke Gunung Tuhan. Raja Daud memberikan gambaran penyembahan yang berkenan, yang diterima oleh Tuhan di dalam Mazmur 24 ini. Kita tidak mungkin bisa menghampiri Allah yang kudus, ya, diwakili oleh gunung Tuhan, tempat kudus Allah, bait sucinya, tempat di mana Dia bertakhta, Dia memerintah. Kita tidak bisa menghampiri Allah bila ada dosa yang belum terselesaikan lewat pertobatan dan pengakuan dosa kita. Dikatakan mereka harus bersih tangannya, murni hatinya, tidak menyerahkan hidupnya kepada sumpah palsu dan penipuan. Berbicara mengenai bukan cuma kekudusan hati, ketulusan hidup, juga perilaku yang benar, ya, bersih tangannya, tetapi juga hidup yang berintegritas, tidak bersumpah palsu, tidak hidup dari penipuan demi penipuan. Hari-hari ini kita bisa melihat ada orang-orang muda yang cepat kaya, crazy rich, sultan, tetapi kemudian ujungnya mereka hidup dari apa? Penipuan, dan bahkan meraup keuntungan dari kekalahan, penderitaan orang lain. Penyembahan dimulai dari mereka yang dibenarkan oleh Allah dengan menerima karya Kristus di kayu salib oleh iman. Keselamatan dan penyembahan sejati tidak terpisahkan. Mereka yang sudah diselamatkan pasti akan menjadi seorang penyembah karena mereka meresponi kasih Allah yang begitu luar biasa yang mereka alami, sehingga kemudian mereka datang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan mendedikasikan diri mereka untuk kemuliaan Tuhan. Tapi sebaliknya juga, kalau orang itu punya niat tetapi dia tidak pernah dibenarkan, dia belum pernah menerima kelahiran baru, pun penyembahannya dia sia-sia. Itu seperti menyogok Allah, tapi sementara kita sendiri masih berdosa. Kita masih menjadi musuh Allah. Dalam pemujaan kita kepada Allah, tidak mungkin Allah akan mengizinkan
dosa yang belum terbereskan itu masih tersimpan, masih tersembunyi itu dipelihara sampai itu dibawa kepada kayu salib. Baru penyembahan itu dimulai. Di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ada satu peristiwa yang luar biasa. Seorang nabi, yaitu Nabi Yesaya, mendekat dan melihat kemuliaan Tuhan. Dan dia tidak bisa mengungkapkan apapun kecuali satu. Dia mendengar apa yang malaikat katakan tentang Allah. Satu kata yang diulang-ulang 3 kali. Kudus, kudus, kuduslah Allah. Kudus atau kekudusan Allah itu atribut yang mengikat, menyatukan seluruh keberadaan Allah. Dan ini yang membedakan Allah dengan yang lain. Kekudusan. Dia nggak bilang, setia, setia, setialah engkau Allah semesta alam. Enggak. Malaikat tidak berseru, baik, baik, baiklah engkau Allah semesta alam. Tidak. Tapi dia katakan apa? Kudus, kudus, kuduslah engkau Allah semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan. Kemudian Allah menguduskan bibir mulut hambanya karena dia menyadari akan dosanya. Dan setelah dikuduskan, baru kemudian ada satu respons dari panggilan Allah. Dan Yesaya mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Bila kita ingin dipakai Tuhan, mari kita perlu untuk datang dan mengizinkan Tuhan membereskan, memproses kehidupan kita. Penyembahan yang benar itu akhirnya menjadi alat Tuhan memproses, mendewasakan setiap orang-orang kudusnya, orang-orang pilihannya. Ada ungkapan yang mengatakan, Anda menjadi sama dengan siapa yang Anda sembah. Jadi ketika kita menyembah Allah, ketika kita memutuskan untuk menyembah Allah yang benar, maka kekudusan Allah sebagai atribut yang menyatukan itu akan menjadi atribut kita juga. Kita menjadi umat yang kudus. Dan tentu ini nggak bisa kita lakukan, karena ini harus dilakukan oleh Yesus dulu kepada kita. Dia menguduskan, menyucikan kita, mengubah status kita dari seorang pendosa menjadi orang yang sudah dibenarkan, dikuduskan, menjadi orang-orang kudus. Tetapi yang kedua, terjadi proses pengudusan, sanctification, di mana di sini setiap hari kita mulai proses pemurnian, pembersihan dari motivasi, dari sikap, pikiran, perilaku, tindakan-tindakan kita yang tidak memuliakan Tuhan, yang kita harus kikis dan kita harus buang. Sekali lagi, Daud memberikan petunjuk bagaimana proses pemurnian itu terjadi dalam penyembahan. Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Raja Daud memberikan di sini sebuah petunjuk. Kalau kita mau menghampiri Allah, kita mesti bersedia diselidiki hidup kita. Kita mesti punya sikap untuk bersedia diaudit oleh Roh Kudus terhadap bagian-bagian hidup kita yang masih belum dibereskan, yang masih belum diserahkan kepada Tuhan, yang masih belum ditundukkan kepada ketaatan di bawah firman Allah, di bawah Kristus Yesus. Penyembahan yang menghasilkan kedewasaan rohani adalah pada waktu kita menghampiri Allah, kita mengizinkan Roh Kudus dan firman-Nya menyelidiki, menerangi hati kita yang, atau relung-relung hati kita yang gelap dan yang masih penuh dengan bayang-bayang kegelapan. Lalu izinkan Roh Kudus mengungkapkan yang tersembunyi itu. Mungkin ada dosa yang selama ini kita nggak pernah sadari, kita lakukan. Waktu kita baca firman, wah ternyata ada sikap, ada cara pandang yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Bersediakah kita mengatakan, ampuni aku Tuhan. Itulah sebabnya kenapa renungan pagi itu penting. Kita diperhadapkan kepada firman, lalu kemudian kita mengambil keputusan setelah kita mengetahui firman itu untuk kita bertobat, kita berdoa dan mengizinkan Roh Kudus bekerja, memampukan kita untuk bertindak yang benar seturut dengan apa yang dikatakan oleh firman-Nya. Dan ketika hal ini terjadi, penyembahan itu menjadi hal yang begitu murni dan menyenangkan hati Bapa. Marilah kita, sahabat sekalian, menghampiri takhta kasih karunia dan rahmat Allah itu dengan penuh keberanian, karena Kristus telah membuka jalan kepada kita.
itu juga tempat di mana kita mendapatkan pertolongan. Tetapi dengan satu syarat, kita datang dengan kesediaan hati untuk dimurnikan, dikikis, dipotong seluruh bagian-bagian kehidupan kita yang menghalangi Kristus dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk menghasilkan buah yang diinginkan oleh Allah untuk memuliakan Tuhan. Bapa di surga, aku bersyukur hari demi hari penyembahanku kepadamu ini akan menghasilkan kedewasaan rohani dan keserupaan dengan Kristus. Aku ingin mengizinkan Roh Kudus menyelidiki hatiku dalam penyembahan dan meresponinya dengan kerendahan hati. Ajarlah aku Tuhan untuk terus-menerus menghormati kekudusan-Mu dalam seluruh area hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.